Halo semuanya, kami dari SMA Katolik Santo Petrus. Jadi dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil dari produk kami yang berkonsep keseimbangan benda tegar dengan titik berat di luar bidang. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Denis Valentino. Nama saya Alfred. Nama saya Charles Alexander Evans. Dan nama saya Nathan. Oke, sebelum itu kami akan memperlihatkan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk. Yang pertama ada sebuah kayu panjang yang kokoh. Setelah itu yang kedua ada dua buah papan yang memiliki panjang sama dan kedua ujungnya itu diberi beban yang sama. Setelah itu yang ketiga ada sebuah papan yang lebih pendek. Kemudian untuk alat-alatnya ada alas untuk memalu, palu, dan paku. Nah, berikut ada proses pembuatan produknya. Oke, jadi sebelum mulai kita harus menyiapkan salah satu kayu yang panjang ini dipaku dulu di bagian ujungnya itu bermasalah. Kemudian disambungkan dengan salah satu kayu yang panjang ini. Oke, setelah semuanya disambungkan, seharusnya ini sudah bisa disambungkan. Nah, jadi pada ilustrasi yang kami buat, kami menggunakan dua papan yang digabung menjadi satu. Nah, setelah itu dihitung titik beratnya dengan titik berat di luar bidang. Untuk bidangnya bisa seimbang, diberikan penyangga di bawahnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nathan. Ya, tentunya untuk membuat rangkaian kami seimbang walaupun titik beratnya ada di luar bidang, kami harus mencari di mana titik berat itu berada. Nah, dengan begitu kami menggunakan cara yang cukup sederhana, yaitu menggunakan koordinat kartesius. Kita tentu semua sudah hafal dengan koordinat kartesius. Pertama kita bikin koordinat kartesiusnya dan bikin bentuk bidangnya pada koordinat kartesius tersebut. Nah, setelah itu kita lihat ada titik-titik pada bidang dalam koordinat kartesius tersebut. Totalnya ada 6 titik. Titik ini kita beri nama sesuai dengan sumbu x dan y-nya, yaitu x1, y1, x2, y2, x3, y3, x6, x4, y4, x5, y5, dan x6, y6. Nah, kita bisa lihat bahwa setelah penguraian ini kita harus mengira-ngirakan di mana titik berat itu, yaitu ada di luar bidang di sini kan. Tetapi tentunya kita harus mencari posisi tepat pada titik berat ini. Nah, maka titik berat ini kita beri nama x-aksen dan y-aksen. Untuk mencari x-aksen dan y-aksen, caranya cukup simpel, yaitu kita tinggal menggunakan rumus x-aksen sama dengan jumlah x dibagi jumlah titik x. Nah, caranya seperti ini ya. X-aksen sama dengan x1 tambah 2 dan seterusnya hingga dijumlahkan dengan x6 dibagi dengan jumlah titik x, yaitu ada 6 buah titik, maka ada 6 buah titik x. Nah, y-aksennya kita cari dengan cara yang sama. Y1 ditambah y2 dan seterusnya hingga dijumlahkan dengan y6 dan dibagi dengan jumlah titik, yaitu ada 6 titik hingga ini. Nah, ini adalah cara untuk mencari titik berat pada suatu bidang walaupun bidang tersebut memiliki titik berat yang berada di luar bidang. Nah, cara ini bisa digunakan pada struktur yang berbentuk V juga selain L. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan dari konsep yang kami buat ini. Oke, tapi sebelum kita lanjut di dalam, kita harus memahami dulu apa sih yang sebenarnya terjadi pada ilustrasi tadi. Jadi tadi itu ada
dua papan yang dihubungkan seperti ini. Kemudian titik beratnya itu kan ada di luar seperti itu, karena yang tadi sudah dihubungkan. Setelah itu bidang ini dihubungkan dengan satu buah papan kecil seperti tadi. Kemudian di bawah papannya diberi batuan sehingga dia tidak seimbang. Oke. Konsep atau keseimbangan benda tegar ini juga terdapat pada pohon. Kenapa pohon? Karena pada pohon itu kan terdapat banyak daun ya. Nah, banyak daun ini adalah kumpulan daun. Oke. Jadi ketika daun-daun ini dihitung titik beratnya, akan didapat kurang lebih itu berada di atas ini. Setelah itu, sama seperti ilustrasi yang dibuat, bidang-bidang ini dihubungkan dengan dihubungkan ke titik beratnya. Kalau pada pohon dihubungkan dengan batang berat ini. Setelah itu butuh satu penopang pada titik berat ini, yaitu dengan batang potongnya. Itulah kenapa pohon yang batangnya itu terletak berada di kurang lebih berada di titik berat itu biasanya lebih seimbang, terutama saat dia terkena angin yang lebih kuat, angin yang kencang itu lebih kuat daripada pohon yang batangnya itu tidak sesuai dengan titik beratnya. Selanjutnya penerapannya pada dunia modern dan juga ada pada Stasiun Luar Angkasa Internasional atau biasa kita kenal dengan ISS. Oke, jadi pada ISS itu terdapat banyak panel surya. Dengan total panel surya yang berada di kiri dan kanannya itu atau di bagian sayap itu ada 16. Dan ini adalah banyak ISS-nya. Jadi ke-16 set panel surya ini kemudian dihitung titik beratnya. Titik beratnya itu akan berada di tengah-tengah badan dari ISS itu. Itulah mengapa badan ISS ini bisa dibilang itu penopang dari seluruh strukturnya. Setelah itu panel-panel surya ini dihubungkan ke balonnya. Nah, mengapa ISS strukturnya itu dibuat menjadi seperti ini supaya orbitnya terhadap bumi itu tidak terlalu berantakan, karena dia tidak seimbang kan di sebelah kiri dan kanannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Charles. Oke, jadi kesimpulannya konsep keseimbangan benda tegar ini yang beratnya berada di luar bidang ini dapat berguna untuk banyak hal, seperti untuk kemajuan industri pembangunan. Konsep yang kami gunakan ini dapat menyimbangi dua buah bidang atau lebih dari dua buah bidang. Kemudian kami menghitung titik beratnya dari dua papan ini dan kemudian menggunakan titik berat itu untuk menjadi titik tumpunya supaya benda ini dapat berdiri dengan seimbang. Oke, dari sekian penjelasan dari kelompok kami terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa. Terima kasih.